Gaza. Kawasan kecil ini adalah ujian bagi kemanusiaan kita hari ini. Wilayah yang sudah diblokade selama 16 tahun oleh Israel sehingga disebut oleh berbagai lembaga kemanusiaan sebagai the largest open air prison, sebagai penjara terbesar di dunia, dihujani bom yang masih berlangsung sampai hari ini dan memakan korban tanpa pandang bulu. Laporan-laporan menyebutkan bahwa para medis, wartawan, masyarakat sipil, ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, semuanya menjadi korban kekerasan yang dilakukan secara membabi buta oleh Israel. Negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah ini yang mendapatkan bantuan sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat dari negara adidaya setiap tahun, ini melakukan kejahatan kemanusiaan ini secara terbuka. Menteri Perang Israel, Yoav Gallant misalnya, mengatakan secara terang-terangan bahwa pihaknya akan menghentikan aliran listrik, aliran air, dan pangan kepada penduduk Gaza. Dan bahkan menambahkan, mereka sedang memerangi human animals, binatang manusia, yang bisa menjustifikasi apapun yang dilakukan terhadap apa yang dipandang tidak seutuhnya manusia ini. Dunia hanya melihat Amerika Serikat mendukung, bahkan mengatakan dan menegaskan bahwa Israel punya hak membela diri. Uni Eropa kemudian melakukan moment of solemn, tapi hanya satu pihak saja yang diratapi, memberikan cek kosong kepada Israel untuk melakukan kejahatan kemanusiaan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional. Gaza sekaligus juga merupakan ujian bagi kebangsaan kita. Nasionalisme Indonesia dibangun di atas perlawanan terhadap sistem penjajahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dari kebulatan tekad untuk mengakhiri penjajahan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Inti dari penjajahan adalah penciptaan struktur masyarakat yang dibeda-bedakan kadar kemanusiaannya. Penjajah membagi masyarakat ke dalam berbagai kategori. Ada yang manusia penuh, ada setengah manusia, ada seperempat manusia. Dan kita melihat bagaimana sistem penjajahan ini ternyata masih berlanjut. Ada kelompok yang kematiannya mendapatkan perhatian dan kemarahan yang luar biasa. Ada kelompok yang setiap hari mengalami kejahatan yang sama, tetapi diabaikan dan dianggap bukan sesuatu yang patut diperhatikan. Sejak awal tahun 2023 ini sudah lebih dari 200 orang Palestina terbunuh di dalam kekerasan terus-menerus oleh para pemukim ilegal yang kemudian setelah kejadian ini terus berkembang mencapai ribuan bahkan. Kalau ditarik lebih jauh lagi, ya kejadian ini sudah berlangsung sekian lama. Gaza juga sekaligus merupakan ujian bagi semangat kebangsaan keindonesiaan kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dengan jelas bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa kemerdekaan Indonesia, bahwa revolusi nasional Indonesia bukan hanya bercita-cita untuk membebaskan bangsa Indonesia, tapi untuk menghadirkan sebuah tatanan internasional yang bebas dari penjajahan. Revolusi itu belum selesai. Seperti kata Bung Karno, revolusi Indonesia hanyalah bagian dari sebuah revolusi umat manusia. Karena kolonialisme tentu tidak mudah mengenyahkan dirinya. Tapi hari ini kita menyaksikan bahwa kolonialisme itu masih hidup, intinya masih bekerja. Kita masih menyaksikan bagaimana manusia
masih dianggap memiliki kadar kemanusiaan yang berbeda. Kalau Anda berambut pirang, matanya biru, ya, maka memutus listrik, air, pangan kepada Anda adalah kejahatan kemanusiaan. Tapi kalau Anda orang-orang yang ada di Gaza, memutus listrik, air, dan pangan kepada Anda adalah sebuah pembelaan diri. Ini adalah pembedaan yang lahir dari penjajahan yang oleh konstitusi kita dimandatkan untuk dilawan. Jadi, rekan-rekan sesama bangsa Indonesia, mari kita lihat apakah kita lulus ujian ini. Apakah kita lulus ujian kemanusiaan? Apakah kita lulus ujian keindonesiaan?